Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Vika Cindaga, RP 50022010006 dari Departemen Matematika. Kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital akan mempresentasikan mengenai pitch deck startup. Adapun produk yang kami tawarkan yaitu tentang software aplikasi konsultasi dan tips kesehatan mental, yaitu yang kami beri nama Wellness. Yang untuk bagian pertama yaitu elevator pitch. Wellness adalah solusi inovatif yang menghubungkan Anda dengan profesional kesehatan mental berlisensi yang dapat diakses secara online. Kami percaya bahwa kesehatan mental adalah bagian utama dari kesejahteraan dan setiap orang berhak untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Wellness menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas dengan konsultasi online 24 jam dalam 7 hari. Platform kami memiliki tim terpilih dari psikolog dan konselor yang berpengalaman, siap membantu Anda dalam berbagai aspek kehidupan. Wellness juga memiliki fitur-fitur canggih seperti pengukuran progres, jurnal harian, tips dan trik, serta sumber daya pendukung untuk membantu Anda melacak perkembangan Anda. Keamanan dan kerahasiaan informasi Anda adalah prioritas kami sehingga Anda dapat merasa aman dan nyaman berkonsultasi tentang perasaan Anda. Kemudian untuk problemnya, yaitu berdasarkan dari data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia atau Kemenkes, terdapat setidaknya 450.000 keluarga di Indonesia yang menderita skizofrenia atau gangguan mental jangka panjang. Sayangnya, isu kesehatan mental di Indonesia masih menjadi stigma yang dapat berdampak buruk bagi para penderita. Kemudian untuk problem dari mental health sendiri, yaitu yang pertama akses terbatas. Sampai saat ini, banyak orang yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan mental. Yang kedua, stigma. Stigma terkait dengan kesehatan mental seringkali menghambat orang untuk mencari bantuan. Kemudian, krisis darurat. Kondisi kesehatan mental yang mendesak seringkali sulit diatasi dengan cepat. Waktu dan biaya. Beberapa orang mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya keuangan untuk menghadiri konsultasi secara langsung. Kemudian monitoring progres. Sulit untuk melacak perkembangan dan progres dalam perawatan kesehatan mental dan kurangnya tenaga profesional, yaitu mencari psikolog atau konselor yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi bisa menjadi tugas yang masih sulit dilakukan. Kemudian untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu setiap elemen, baik pemerintah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya mewujudkan upaya mental health serta perlunya kepedulian dan kepekaan satu sama lain. Solusi yang kami tawarkan untuk mental health sendiri yang pertama yaitu Wellness menyediakan konsultasi online. Jadi Wellness sendiri membuka akses ke konsultasi kesehatan mental online, menghubungkan individu dengan profesional kesehatan mental dimanapun mereka berada. Kemudian Wellness bersifat anonim dan pribadi. Wellness menjadikan platform yang anonim dan bersifat pribadi, membantu mengurangi rasa malu dan mengubah pandangan masyarakat terhadap konsultasi kesehatan mental. Kemudian, Wellness melayani konsultasi darurat selama 24 jam dalam 7 hari, yaitu untuk memastikan bahwa bantuan dapat diberikan segera ketika dibutuhkan. Kemudian, Wellness fleksibel dan terjangkau. Wellness memungkinkan konsultasi fleksibel dan terjangkau secara online, menjadikan kesehatan mental lebih mudah diakses. Kemudian, Wellness memberi layanan monitoring progres. Wellness menyediakan alat-alat pelacakan, jurnal harian, dan pemantauan progres untuk membantu pengguna dan profesional melihat perkembangan seiring waktu. Dan yang terakhir, Wellness menyediakan profil lengkap para profesional. Wellness menyediakan profil lengkap para profesional termasuk spesialisasi dengan metode terapi, membantu pengguna menemukan konselor yang cocok untuk mereka. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk overview produk kami adalah produk kami merupakan dalam bentuk aplikasi pada smartphone yang mudah diakses dengan sambungan internet. Kami juga menyediakan berbagai layanan dengan layanan ekstra apabila penggunanya menggunakan fitur premium atau berbayar. Lalu untuk market size produk kami adalah pertama-tama menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 278,69 juta penduduk dewasa. Lalu menurut World Population Review, terdapat 9,1 juta kasus depresi yang terdapat di Indonesia.
Menurut Databox, 20% penduduk Indonesia merupakan golongan dengan pendapatan menengah ke atas. Yang mana kami meyakini bahwa apabila semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula kasus depresi. Namun tidak akan semuanya terdeteksi karena susahnya akses atau keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Nah, di sini kami yang membuat produk wellness agar kesehatan mental itu lebih mudah diakses bagi orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi atau keterbatasan waktu karena kebanyakan ini berada pada usia produktif, mungkin memiliki pekerjaan atau harus menjalankan kesibukan lainnya gitu. Oleh karena itu, aplikasi wellness yang sangat mudah diakses ini memiliki target market yang bisa mencakup tiga aspek ini. Baik, selanjutnya di sini saya Cindy dan Wulandari akan melanjutkan dari presentasi. Selanjutnya merupakan simple business model dari aplikasi yang akan kami tawarkan. Nah, untuk simple business model di sini dibagi menjadi dua, yakni aliran pendapatan dan struktur biaya. Nah, untuk aplikasi kesehatan mental ini sendiri, aliran pendapatan yang paling umum digunakan adalah iklan dan langganan, di mana iklan nanti ini tuh dapat dipasang di halaman beranda, antar muka pengguna, atau mungkin dalam konten aplikasinya. Nah, aplikasi kami atau wellness ini akan menampilkan iklan dari mitra bisnis. Sedangkan untuk langganan ini merupakan sebuah bentuk penawaran layanan premium kami, mungkin seperti akses ke terapi berbasis digital atau mungkin fitur komunitas tentang kesehatan mental lainnya. Nah, untuk langganan ini, wellness atau aplikasi kami akan menawarkan layanan premium yang berbayar. Selanjutnya untuk struktur biaya, di mana struktur biaya yang umum untuk aplikasi kesehatan mental adalah biaya pengembangan dan operasional. Nah, biaya utama yang akan dikeluarkan oleh wellness ini adalah biaya pengembangan dan operasional yang sudah saya sebutkan tadi, di mana untuk biaya pengembangannya dapat mencakup biaya untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasinya. Nah, untuk biaya operasional sendiri itu dapat mencakup biaya pemeliharaan aplikasi seperti biaya hosting dan dukungan dari pelanggan. Selanjutnya untuk go-to-market strategis, seperti yang kita ketahui untuk market strategis ini jika dilakukan dengan tepat maka akan membantu kita untuk menarik investor dan mencapai tujuan dari bisnis kita. Di sini saya membagi menjadi tiga, yakni target pasar, demografi, dan motivasi. Nah, untuk target pasar ini merupakan sekelompok orang yang akan menggunakan aplikasi kita atau wellness ini. Target pasar yang bagus nantinya itu dapat membantu kita untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan masyarakat pada saat ini. Untuk target pasar yang akan kita gunakan atau kita targetkan di wellness ini, yang pertama ada orang dewasa yang mengalami masalah kesehatan mental. Kemudian yang kedua yakni orang dewasa yang ingin meningkatkan kesehatan mental mereka. Untuk yang kedua yakni demografi. Seperti yang kita ketahui, demografi merupakan informasi tentang karakteristik sekelompok orang, mungkin dapat seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan sebagainya. Nah, untuk demografi yang kita rancang di aplikasi ini, untuk yang pertama usia yakni dari kalangan 18 tahun hingga 55 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita. Untuk pendapatannya yakni dari menengah ke atas dengan pendidikan sarjana ke atas dan di lokasi perkotaan. Untuk yang terakhir yakni motivasi. Motivasi ini kan merupakan alasan mengapa orang-orang menggunakan produk atau layanan yang tersedia. Nah, motivasi ketika orang-orang menggunakan aplikasi kita atau wellness ini,
Jika tepat, maka dapat membantu kita untuk mengembangkan produk dan layanan yang menarik dan bermanfaat bagi target yang kita capai atau target pasar kita. Untuk motivasinya yang pertama yakni ingin meningkatkan kesehatan mental, kedua ingin mengurangi stres, dan yang ketiga adalah ingin meningkatkan produktivitas. Oke, yang selanjutnya adalah competition. Nah, competition ini sendiri dibagi menjadi 3, yakni persaingan langsung, persaingan tidak langsung, dan keunggulan kompetitif. Aplikasi kesehatan mental kita ini untuk yang persaingan langsungnya mungkin dapat dilihat dari aplikasi kesehatan mental lain yang menawarkan produk dengan layanan yang sama dengan aplikasi wellness. Mungkin seperti aplikasi kesehatan mental seperti Calm atau Headspace dan lain-lain. Nah, untuk persaingan yang tidak langsung ini dapat berupa produk yang menawarkan produk atau layanan yang tidak sama dengan aplikasi kita atau wellness, tetapi dapat memenuhi kebutuhan yang sama dari penggunanya, seperti aplikasi media sosial, aplikasi olahraga, dan aplikasi permainan. Mungkin secara langsung tidak terlihat jika memang ada kesamaan antara aplikasi kita dengan aplikasi yang sudah ada ini. Tetapi memang secara manfaat dapat memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Yang terakhir yakni keunggulan kompetitif, di mana apa sih hal yang menarik dari wellness ini atau hal yang unik dan berbeda dari pesaing-pesaing kita, baik persaingan langsung tadi maupun persaingan yang tidak langsung. Yakni yang pertama ada konten edukasi yang berkualitas dalam wellness ini, kedua latihan meditasi dan yoga yang efektif, dan terakhir adanya fitur komunitas yang interaktif. Mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya izinkan saya paparkan untuk tim kami yang mengelola mental health software application wellness. Ada 4 orang yang berperan sebagai tim dari wellness ini. Yang pertama Sindirian, Mandavika, Rara Salsabila, dan saya sendiri Bagas Gosa Hidayat. Keempat orang inilah yang mempunyai peran masing-masing untuk mendukung keberlanjutan dari wellness, mengembangkan wellness ke arah yang lebih baik. Selanjutnya akan saya sedikit jelaskan tentang funding status dan rencana pendanaan dari mental health software application wellness. Funding status saat ini pendanaan yang kami gunakan berasal keseluruhan dari modal para keempat pendiri yang telah saya sebutkan sebelumnya. Adapun modal yang telah masuk tersebut digunakan untuk beberapa fokusan, seperti yang pertama untuk pengembangan produk dari wellness ini, yang kedua pemasaran dan akuisisi pelanggan wellness, dan yang ketiga tentunya untuk pengembangan tim riset dan development dari wellness sendiri. Kemudian rencana pendanaan ke depannya, dalam waktu dekat wellness akan buka peluang bagi para investor untuk bisa bekerja sama dan tentunya menjanjikan ROI atau return of investment yang rasional dan tentunya menguntungkan. Dan sekian pitches dari wellness. Mental health, kesehatan mental adalah hal yang utama bagi kita semua. Maka dari itu, mari dukung mereka yang butuhkan dengan wellness. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.